Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Popi. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Popi. Pagi, waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Tawakal Bu Popi. Dan pemirsa, selain Ibu Popi juga sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Muhammad Nur Hayyid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farid, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz juga sudah menyempatkan hadir di Tawakal. Langsung saja Ibu Popi. Ibu Popi ada masalah seperti apa sehingga Ibu Popi memberanikan diri untuk bercerita di Tawakal? Masalah dalam rumah tangga saya. Dalam rumah tangga. Iya. Boleh diceritakan mulai dari awal permasalahannya apa? Sebenarnya masalah dalam rumah tangga saya antara suami dan istri itu tidak ada. Cuman ini adanya mertua saya aja. Ada kehadiran mertua di Iya. situ. Nah, memang apa yang dilakukan mertua? Suami mulai terlihat berubah setelah ibu saya meninggal. Terus sudah mulai sedikit demi sedikit berubah. Boleh tahu seperti apa perubahan? Saya yang setelah ibu saya meninggal, saya untuk berkunjung ke rumah orang tua saya itu tidak diperbolehkan. Terus saya sudah dikurangi berkomunikasi dengan keluarga. Jadi saya memang benar-benar ditutup ya, istilahnya untuk dikurangi lah hubungan dengan keluarga saya gitu. Yang pada akhirnya saya bekerja, beliau juga bekerja. Saya sudah mempunyai anak. Suatu ketika pada saat saya pulang kerja, saya melihat rumah saya itu kosong. Saya tidak menemukan lagi anak saya ada di rumah. Saya hubungi suami saya, udah nggak bisa dihubungi. Anak berapa? Satu pada saat itu. Oh, pada saat itu satu. Iya. Terus saya, pembantu pun yang mengasuh anak saya pun tidak ada. Tidak ada. Saya nggak bisa menghubungi. Akhirnya saya mendatangi saudara ipar saya yang bertempat tinggal tidak jauh dari rumah saya. Justru beliau tidak mengerti. Tapi itu saudara ipar saya yang laki-laki. Dia tidak tahu ada apa dan kemana, nggak tahu. Akhirnya saya pergi lagi ke rumah saudara ipar saya yang perempuan, dan disitulah saya baru tahu bahwasanya suami dan anak saya sudah berangkat ke Jawa. Dan saya kaget. Enggak, tanpa ada kabar apapun, enggak ada kabar apa masalah. gitu yang harus dia pergi ke Jawa. Nggak ada. Enggak ada. Nah, Ibu berkesimpulan kenapa dia pergi? Saya pun tanya Nggak ada tahu. apa. Justru kakak ipar saya bilang emang ada apa. Semua nggak ada yang tahu gitu loh. Akhirnya saya putuskan, saya izin dari tempat kerja saya. Besoknya saya berangkat. Tiba saya sampai di Jawa, di rumah mertua saya tidak diizinkan masuk. Saya bingung kan. Salah Yang tidak saya mengizinkan siapa? justru suami. Jadi dia menjegat saya di depan pintu rumah gitu loh. Saya dilarang masuk, saya dilarang ketemu dengan anak. Mas, Kamu? tunggu mas, Apa lagi sih ya? mana anak kita mas? Kenapa kamu pergi dari rumah? Itu anak kita mas. Anak yang mana? Anak kita nggak ada di sini. Aku tahu anak kita di dalam kan mas. Ayo mas kita balik mas. Alah, diam kamu. Aku nggak akan balik ke Jakarta. Aku akan tetap di sini. Gak mungkin mas. Lalu aku gimana mas? Terserah. Silakan pergi dari sini. Aku mau ketemu anak kita mas. Alah, apa lagi sih, ha? Kalau kamu ketemu anak kita, serahin uang 75 juta. Kalau enggak, jangan berharap ketemu anak kita. Dengar itu. Mas aku mas. Salah saya apa kan gitu kan. Tapi pokoknya saya ditekan. Saya harus kalau mau ketemu anak saya harus menyiapkan uang 75 juta. Alasannya apa harus menyiapkan uang? Iya saya juga bingung. Loh kenapa saya harus nyiapkan uang? Itu kan anak saya gitu kan. Dan saya harus berhenti kerja. Sementara dia juga pegawai di salah satu perusahaan BUMN. Dia tuh berhenti tanpa sepengetahuan saya gitu loh. Dia bisa berhenti kerja. Berhenti kerja. Terus saya tanya, kenapa berhenti? Saya harus mengabdi sama ibu saya, karena ibu saya yang sudah melahirkan saya. Loh, tapi kan kamu punya rumah tangga, saya bilang gitu. Pokoknya kalau kamu mau ketemu anak, serahkan uang 75 juta. Tanpa pikir panjang, saya transfer uang itu ke rekening suami saya. Yang penting saya bisa ketemu dengan anak. Inti saya cuma itu. Setelah saya transfer, saya ketemu dengan anak saya. Terus saya dibilang, kamu harus resign, keluar dari kerjaan. Saya kan nggak bisa serta-merta harus keluar gitu. Iya. Pokoknya nggak bisa. Kalau memang kamu mau rumah tangga ini langgeng, kamu harus keluar.
ya udah saya nggak mau pikir panjang ya, demi anak lagi saya keluar kerja hanya melalui telepon. Di pada situ nelfon dari Jawa, iya, dari kampungnya ke kantor. Bahwa saya bilang saya akan berhenti kerja. Ya perusahaan juga kaget, saya nggak punya salah apa-apa, saya tidak melakukan hal yang aneh-aneh lah. Saya berhenti kerja. Nah disitulah mulai prahara dalam hidup saya. Saya tinggal dengan mertua saya. Terus dengan tidak ada pekerjaan. Oke, sebentar, mohon maaf saya potongnya. Iya. Ibu. Saya mau tanya ke Pak Ustadz dulu. Pak Ustadz, ini kapan sih seharusnya seorang suami bisa memilah-milah mana mendahulukan Istri ibu atau orang istri? Karena kita semua pasti paham memang kita harus berbakti sama orang tua. Cuma batasannya sampai mana nih Pak Ustadz ketika kita sudah berumah tangga? Jadi Mas Farid, kalau harus memilih apakah kita harus lebih taat kepada ibu atau kepada istri, semua harus kita taati, kita cintai, dan kita sayang. Selama tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi bisa dikatakan intinya tidak ada pilihan, memang harus. Tidak ada pilihan apakah menyayangi mendahulukan ibu atau mendahulukan istri. Sama juga ketika seorang istri apakah mendahulukan suami atau mendahulukan ibu. Tidak ada pilihan, sama-sama harus dihormati. Tetapi dalam Islam ada konsekuensi. Ketika seseorang sudah akdun nikah, sudah mengikat janji suci dalam pernikahan, maka tanggung jawab seorang istri sepenuhnya berada di tangan suami. Maka dulu di zaman Rasulullah pernah terjadi satu peristiwa yang sangat mengharukan. Ada seorang keluarga baru menikah, tapi lalu tiba-tiba mendapat perintah dari Rasulullah untuk suaminya harus perang, menjalankan perintah Allah untuk menegakkan Islam. Maka berangkatlah seorang suami. Sebelum berangkat, wajar pengantin baru saling berkasih, berpesan, wahai istriku jangan pernah keluar rumah sebelum saya datang. 2 hari setelah itu, orang tuanya dikabarkan sakit parah. Akhirnya saudara dari istrinya ini menjenguk. Apa jawab istrinya? Pesan suami saya tidak boleh keluar sebelum suami saya pulang ke rumah. Karena dia tahu bahwa perintah Allah itu betul-betul sudah diberikan kepada seorang istri ketika sudah menjadi tanggungan suami. Ya hanya sami'na wa ata'na, istri tidak berangkat. Sampai sakitnya makin parah dan kabar terakhir meninggal dunia. Setelah ibunya meninggal dan dikuburkan, anak perempuannya ini tetap tidak bisa menengok. Tentu sakit, sedih, ya namanya ditinggal ibu tercinta. Tapi karena taatnya sama suami, dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah memuji ketaatan istri yang demikian karena taatnya kepada suami. Akhirnya ibunya yang meninggal dunia tadi mendapat pahala dari kesolehannya seorang istri. Nah, ketika kita melihat peristiwa yang dialami Bu Yopi ini, kita menjadi sedih. Justru ketika tidak ada angin, tidak ada hujan, suami berubah, anak pun ikut dipengaruhi karena pengaruh dari seorang ibu. Nah, ini yang kita harus betul-betul hati-hati dan waspada. Kenapa sampai terjadi semacam ini? Hubungan ibu dengan mertua putri itu seperti apa? Pernikahannya atas restu atau sebelumnya ada backstreet lah bahasa anak gaul sekarang gitu ya? Ada. Dan Artinya saya nggak sama. menemukan ada yang keganjalan dari ibu mertua saya. Tapi setelah ibu identifikasi, setelah waktu berjalan, apa yang menjadikan mertua ibu? Pokoknya begitu? setelah ibu saya meninggal, mulai kelihatan perubahannya. mulai dengan Iya. perubahannya. Oke, Iya. kita lanjut dulu kan Pak Ustadz ya. Iya. Lalu Bu Popi ini apa yang terjadi nih setelah ibu kemudian tinggal sama mertuanya di satu atap? Iya, satu Iya. rumah saya. Jadi ada 3 rumah tangga. Ibu saya, ibu mertua saya, kakak ipar saya, dan saya. Setelah suami saya tidak ada di rumah, bapak mertua saya, itu saya diperlakukan seperti pembantu. Jadi saya harus mencuci, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Itu saya kerjakan dengan ikhlas gitu. Iya. Intinya yang penting saya dekat dengan anak. Iya. Yang pekerjaan yang tidak pernah saya lakukan harus saya lakukan. Nah, pada akhirnya itu belum main tangan. Cuman suami saya terus dihasut. Terus tapi saya coba diam terus. Nah, intinya itu sekarang dituntut saya harus mempunyai anak yang Mencari-cari kesalahan lah pokoknya iya. ya. Terus kan beliau tahu kalau saya ini susah gitu Iya. loh. Pokoknya gimana caranya saya harus punya anak.
Terus karena ibu mertua saya tahu kalau saya ini tidak semudah orang-orang, jadi yang dituntut adalah itu gitu loh. Saya dituntut harus mempunyai anak. Oke, Pak Ustadz, pertanyaan berikutnya adalah hubungan antara menantu dengan mertua, begitu juga sebaliknya. Ini batasannya seperti apa nih Pak Ustadz untuk mertua? Ya, Sejauh mana dia bisa ikut campur urusan rumah tangga dari anak dan menantunya nih Pak Ustadz? ya. Dalam Islam, ketika seseorang sudah menikah, maka orang tuanya suami adalah orang tuanya istri. Ya. Orang tuanya istri adalah orang tuanya suami. Nah, ini adalah hukum dalam ajaran Islam. Intervensi sejauh mana yang diperbolehkan dalam Islam dari orang tua atau mertua kepada seorang anak atau menantu. Intervensi, nasihat, kebaikan. Sampai di situ. Iya. Tidak boleh yang lain. Namanya menikah, pasti bahtera itu akan mengalami ombak dan badai. Tapi orang yang menikah karena Allah, dia tahu bahwa menikah adalah ibadah, pasti dihadapi dengan baik sambil dipasrahkan. Maka nasihat yang bisa saya sampaikan pada Bu Yopi dan untuk pemirsa Tawakal di seluruh tanah air yang dirahmati Allah, ketika kita mau mengambil keputusan, jangan buru-buru. Karena apa? Rasulullah mengingatkan al-ajalatu minasyaitan. Perilaku dan sikap terburu-buru itu datangnya dari syaitan. Kita punya Allah. Jadi kalau mau mengambil keputusan apapun, berkonsultasilah kepada Allah. Bagaimana cara kita berkonsultasi kepada Allah? Ada namanya salat istikharah. Tetaplah tenang, tentram, dan damai ketika kita menghadapi apapun. Insya Allah Allah akan berikan solusi. Tidak terburu-buru lalu kemudian akhirnya Bu Yopi ketika memutuskan hubungan kerja tinggal di situ, akhirnya dijadikan pembantu. Mertua yang harusnya menyayangi malah menjadikan menantu terkasihnya menjadi pembantu. Ini kan tidak masuk akal. Dan dijalani, kenapa? Karena Bu Yopi menggunakan emosi. Yang penting saya dekat dengan anak. Padahal kalau menggunakan logika, Bu Yopi masih bisa berpikir jernih, berdoa kepada Allah, apa yang terbaik ini. Pasrahkan kepada Allah. Mintalah petunjuk kepada Allah. Ibu, saya dengar juga katanya begitu tinggal di rumah mertua, Iya. suami juga udah mulai melakukan KDRT sama ibu, betul? Pada saat itu belum Pak. Setelah saya hamil, mulailah banyak melarang. Saya tidak boleh periksa kandungan ke dokter, harus boleh ke bidan dan lain sebagainya dan saya harus melahirkan dengan cara normal. Padahal dia sudah tahu bahwasanya saya tidak bisa lahir normal, saya harus operasi, harus sesar. Yang lebih sadisnya, suami saya dilarang oleh ibu mertua saya untuk mengantarkan saya ke rumah sakit untuk persalinan. Jadi saya datang berangkat itu kondisi sakit, itu hanya dengan anak saya yang besar. Itu juga saya tidak dilarang untuk bawa mobil ya. Saya hanya boleh menggunakan dokar ya pada saat itu. Udah pergi aja sendiri, saya dilarang ibu. Mohon maaf saya nanya, ada nggak sih kepercayaan dari mereka yang mereka percaya untuk ibu nggak melakukan itu? Saya ada beberapa kasus juga kurang lebih seperti itu. Ada orang yang percaya dengan kepercayaan keyakinannya, tidak menggunakan yang ada hubungan dengan hal-hal yang modern gitu Pak Ustadz. Pokoknya kalau saya melawan, bahasa mereka adalah saya harus cerai. Ini pilihan berat ya. Iya, buat jadi ibu, saya sangat nggak mau berat. gitu loh. Karena almarhum ibu saya pesan, apapun yang terjadi, kamu nggak boleh cerai. Jadi saya jalanin aja gitu loh. Baik, setelah ibu akhirnya bisa melahirkan, kemudian sikap mereka apakah Enggak, ada saya pergi ke perubahan? bidan dulu. Ke Karena bidan dulu. saya ikutin apa maunya mereka gitu loh. Sampai di bidan pun, bidan angkat tangan. Akhirnya dia memberikan rujukan, saya harus ke rumah sakit. Nah setelah di rumah sakit itulah, lahir, pulang ke rumah, saya harus diperbantukan dengan susu formula. Saya pesan kalau pulang nanti tolong belikan susu, karena saya nggak mungkin ninggalin bayi, saya bilang gitu. Nah disitulah mulai suami saya pulang sore jam 4 itu dia nggak bawa, alasan lupa. Saya izin, boleh nggak saya keluar, saya untuk beli susu, boleh silakan bawa mobil. Menjelang hari saya masih di toko, azan saya perjalanan pulang. Sampai di rumah saya langsung dimarah. Nah disitulah suami saya main KDRT. Di situ setelah saya pulang bawa belanjaan susu, suami saya, ibu mertua saya bilang,
alasan beli susu padahal kamu ketemu laki-laki ya. Loh, saya mau belanjaan gitu loh. Saya bawa ke kamar, suami saya ikutin kamar, terus suami saya nggak tahu diomongin apa di belakang sama kakak ipar saya, sama tiba-tiba suami saya masuk dalam kamar, rambut saya ditarik, kepala saya dijelotin di rak-rak lemari.